Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih tentang penderitaan dalam Sabda Bahagia yang ke-8. Khotbah di Bukit Tuhan Yesus Matius 5 ayat 10-12. Saya membacakan untuk Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Hari ini kita merenungkan bersama. Kemarin kita telah merenungkan. Jika kita mengalami penderitaan oleh karena kebenaran, kitalah orang-orang yang terberkati. Janganlah menderita oleh karena kesalahan dan kebodohan kita. Janganlah menderita oleh karena kekonyolan dan kelalaian kita. Biarlah kita anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, menderita oleh karena kebenaran yang kita hidupi, oleh karena gaya hidup yang saleh. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya gaya hidup saleh tidak tentu disukai orang. Karena itu, gaya hidup saleh bisa membawa kita kepada kesulitan. Dengan demikian Bapak Ibu, ternyata gaya hidup benar, gaya hidup saleh menjadi gaya hidup yang tidak populer bagi dunia yang telah rusak. Coba renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Bukankah ini cara berpikir yang sangat aneh dari dunia ini? Ya. Ketika dunia telah rusak, telah jatuh ke dalam dosa, dunia ini menjadi begitu gelap. Karena itu manusia yang hidup di dalamnya begitu membenci terang, begitu membenci kebenaran. Mereka tidak mau hidup dalam kebenaran, karena hidup di dalam kebenaran akan membawa mereka kepada siksaan. Bagi mereka hidup di dalam sebuah kesalehan menjadi sebuah siksaan. Tapi hidup dalam kejahatan dan dosa itu sebuah kenikmatan bagi orang-orang dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, bahwa kita bisa saja menderita padahal kita hidup benar. Padahal kita hidup saleh. Iya, karena dunia ini, sekali lagi, dunia ini yang sudah rusak. Bagi mereka, kesalehan hidup justru menyiksa mereka. Orang yang hidup benar justru menelanjangi kesalahan mereka. Itulah sebabnya kita bisa mengalami penderitaan dan penganiayaan oleh karena kita hidup benar, oleh karena kita hidup saleh. Tetapi biar bagaimanapun Bapak Ibu, kita tetap harus hidup benar, kita tetap harus hidup saleh. Karena hidup ini bukan untuk menyenangkan orang-orang jahat. Hidup ini bukan untuk berkompromi dengan orang-orang yang terus-menerus menikmati dosa mereka. Hidup ini untuk menyenangkan Allah bagi kemuliaan Allah. Itulah etika moral anak-anak kerajaan Allah yang sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, Betani Batam Community, hari ini ketika kita melakukan seluruh aktivitas kita, pastikanlah bahwa kita terus hidup saleh, terus berlaku benar walau dunia menolak kita. Walau dunia tidak setuju dengan kita. Ketika engkau membangun usaha, engkau membangun usaha dengan jujur. Justru rekan bisnismu tidak suka karena kejujuranmu. Tetaplah jujur. Ketika engkau berjualan dengan benar. Tetapi orang-orang menfitnahmu oleh karena engkau berjualan dengan benar. Tetaplah berjualan dengan benar. Ketika engkau membangun hubungan, engkau hidup saleh dan benar. Engkau tidak mau diajak ke diskotik, engkau tidak mau diajak hidup dengan berfoya-foya. Engkau tidak mau hidup seperti orang-orang dunia hidup. Ketika engkau kemudian dikucilkan karena engkau belajar hidup benar, tetaplah hidup benar. Sekali lagi, dunia di mana kita hidup tidak tentu suka dengan orang saleh, suka dengan orang benar. Justru dunia ini lebih suka dan menerima orang-orang yang bisa berkompromi, orang-orang yang bisa berlaku jahat, orang-orang yang suka berlaku dosa. Inilah dunia di mana kita hidup. Dunia yang sudah rusak. Tetapi anak-anak Tuhan, Betani Batam Community, kita harus berpegang teguh. Sekalipun oleh karena itu kita akan menderita, kita akan dikucilkan, kita akan mungkin mengalami penganiayaan seperti perkataan Kristus, tapi tetaplah hidup benar. Karena orang-orang yang terberkati adalah orang-orang yang terus hidup benar, hidup saleh bagi kemuliaan Allah. Mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu.